Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Iman Effendi Soleh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan yang saya hormati teman-teman pengambil mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iman Effendi Soleh MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang wakaf, hibah, dan sedekah. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama Jaya Umita dengan NIM 20110110025, yang kedua dengan saya sendiri Farik Fahrunisa dengan NIM 20110110028, yang ketiga Adnan Maulana Sidki dengan NIM 20110110031. Baik, langsung saja kita simak pembahasan materinya. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pada hakikatnya, manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Setiap muslim hendaknya selalu membiasakan diri bersikap dan berperilaku baik, memiliki kepedulian sosial, belas kasih, peka terhadap orang lain yang perlu dibantu. Kepedulian sosial itu dapat diwujudkan dalam bentuk seperti mewakafkan sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak, memberikan hibah, sedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan hadiah sebagai penghormatan dan kasih sayang. Memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki merupakan perbuatan mulia dan dianjurkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, dalam pembahasan makalah kali ini akan diuraikan tentang penjelasan-penjelasan mengenai wakaf, hibah, dan sedekah, agar ketiga hal tersebut mampu berperan dalam menciptakan kesejahteraan hidup manusia sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas dan mampu menjadi pengaman sosial bagi sekalian kehidupan manusia. Dari penjelasan latar belakang tadi diperoleh rumusan masalah. 1. Bagaimana penjelasan mengenai wakaf? 2. Bagaimana penjelasan mengenai hibah? 3. Bagaimana penjelasan mengenai sedekah? 4. Bagaimana perbedaan antara wakaf, hibah, dan sedekah? Tujuan dari makalah ini yang pertama, untuk mengetahui penjelasan tentang wakaf. 2. Untuk mengetahui penjelasan tentang hibah. 3. Untuk mengetahui penjelasan tentang sedekah. 4. Untuk mengetahui perbedaan antara wakaf, hibah, dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Maulana Sidki dengan NIM 20110110031. Ini melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Itu pada pembahasan A. Wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja wakofa yakifu wakafan yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Secara terminologis, fikih tampak di antara ahli fuqaha, baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadis yang menerangkan tentang wakaf. 2. Dasar-dasar hukum wakaf. Dalil yang dijadikan sandaran atau dasaran hukum wakaf dalam agama Islam adalah pada Quran surah Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaimana daripada yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan juga pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Rukun wakaf. Dalam fikih Islam dikenal ada 4 rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah A. Orang berwakaf atau wakif. B. Benda yang diwakafkan, mauquf. C. Penerima wakaf atau nadhir. D. Lafadz atau penyataan penyerahan wakaf. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat, yaitu A. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang diwakafkan. Si wakif tersebut harus mukallaf atau akil balik dan atas kehendak sendiri. B. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya, berarti ketika timbul manfaatnya, zatnya barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas dari kepada siapa dan untuk apa diwakafkan. C. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya. D. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan. E. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar pilihan karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi peralihan hak terjadi pada ijab qabul ikrar wakaf oleh wakif kepada nadhir sebagai penerima benda wakaf. Adapun tata cara pewakafan yaitu A. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang untuk melaksanakan ikrar wakaf. B. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. C. Pelaksanaan ikrar demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat 1, pihak yang mewakafkan harus menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6 surat-surat sebagai berikut. 1. Tanda bukti pemilikan harta benda. 2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda yang tidak bergerak, maka harus disertai dengan keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak yang dimaksud. 3. Surat atau dokumen tertulis merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. 4. Hikmah melaksanakan wakaf. A. Melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan. B. Belajarlah bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal. C. Amalan tidak terputus. D. Mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. E. Mendorong pembangunan negara. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Umita dengan NIM 201011110025. Di sini saya sebagai pemateri 2. 1. Hukum hibah. Yang pertama yaitu ada wajib. Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai kemampuannya. Hal itu didasarkan pada anak dan istri menjadi tanggung jawab suami. Agar tidak menimbulkan rasa iri, sebaiknya hibah kepada anak diberikan secara adil. Lalu yang B yaitu haram. Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Hukum haram menarik kembalian hibah ini tidak berlaku bagi hibah seorang ayah kepada seorang anaknya. Jadi, diperbolehkan seorang ayah menarik kembali hibah yang diberikan, mengingat anak dan harta itu sebenarnya adalah milik ayah. Lalu, yang C yaitu makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak hukumnya makruh. Misalnya saja, seorang muslim menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang tersebut membalasnya dengan pemberian yang lebih besar. Yang kedua yaitu rukun hibah. Rukun hibah dalam hukum syariat
terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sighot hibah, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Yang kedua yaitu penghibah, yaitu orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak yang lain. Lalu yang C yaitu penerima hibah, yaitu orang yang menerima pemberian. Dan yang terakhir yaitu barang hibah, atau sesuatu atau harta yang dihibahkan. Yang ketiga adapun syarat-syarat hibah. Yang pertama yaitu pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap, dan melakukan tindakan hukum. Lalu yang B, barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas. Yang C, penerima hibah adalah orang yang cakap, melakukan tindakan hukum. Adapun yang D, di kalangan mazhab Syafi'i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah. Lalu yang terakhir yaitu hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis. Yang keempat yaitu pelaksanaan hibah. Tata cara pelaksanaan hibah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang dihibahkan harus menjadi milik yang sah dari pemberi hibah, bukan milik orang lain. Jika orang yang sakit memberikannya. Yang kedua, hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan atau tirkah. Lalu yang C, penerima hibah adalah tidak terbatas hanya kaum muslimin saja, tetapi kepadanya seluruh umat manusia. Lalu yang D, benda yang dihibahkan harus berwujud dan jelas. Dan yang terakhir yaitu harus ada sighot akad hibah dan pasti dan jelas, yaitu ijab kabul. Yang kelima yaitu hikmah hibah. Di antaranya yang pertama yaitu terhindar dari siksa api neraka, adapun menambah tali silaturahmi dan dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada sesamanya. Lalu adapun meningkatkan rasa kebersamaan dan saling tolong menolong. Adapun juga terhindar dari sikap bakhil, lalu tercapainya kesejahteraan yang merata, dan adapun terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. C, yaitu pengertian sedekah. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap ridha Allah semata. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sedekah. Hukum sedekah ialah sunat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah sebagai berikut, yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surat Al-Yusuf ayat 88. Adapun apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pemberian sedekah kepada perorangan lebih utama kepada orang yang terdekat dahulu, yakni sanak famili dan keluarga, anak-anak yatim, tetangga dekat, teman sejawat, dan seterusnya. Lalu rukun sedekah. Rukun sedekah dan syarat-syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkannya. Lalu yang B, orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang C, ijab dan kabul.
Ijab ialah pernyataan pemberi dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Lalu yang D, barang yang diberikan syaratnya barang yang dapat dijual. Perbedaan sedekah dan infak, bahwa sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia Allah. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridho Allah. Lalu yang ketiga ada syarat-syarat sedekah. Yang pertama itu niat karena Allah. Salah satu syarat utama agar sedekah kita dapat diterima oleh Allah tentu saja berkaitan dengan niat perbuatan itu sendiri, karena innamal a'malu binniyati. Yang B, mendahulukan sedekah yang bernilai wajib daripada sunnah. Sedekah dapat dilakukan dengan beragam cara, baik sifat material maupun non-material. Adapun yang C, mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan sedekah. Selain orang tua, keluarga, dan kerabat dekat, sedekah juga bisa merupakan hak dari mereka yang termasuk ke dalam golongan duafa, anak yatim, orang fakir, miskin, difabel, atau siapapun yang lemah lagi tak dapat memenuhi kebutuhan hariannya adalah orang yang berhak menerima sedekah kita. Lalu yang keempat yaitu tata cara sedekah. A. Benarkan niat hanya untuk mencari ridha Allah. Lalu berikan sumbangan berupa materi ataupun non-materi kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang C, tebar senyuman dan kebaikan di antara sesama atau dengan semua orang, tidak perlu memandang derajat, fisik, kekayaan, sifat, dan sikap, dan lain sebagainya. Lalu yang D, utamakan untuk memberi sedekah kepada keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar sebelum ke orang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Yang kelima yaitu hikmah bersedekah. Hikmah bersedekah yaitu dapat memperkuat iman, meningkatkan empati sosial, menghindari sikap kikir, menyembuhkan penyakit, meringankan sakaratul maut, mengabulkan hajat, menjauhkan bencana, memperbanyak rezeki, memperoleh naungan hari kiamat, menghapus dosa, pemisah diri dari neraka, dan memperpanjang umur. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan antara wakaf, hibah, dan sedekah. Yang pertama yaitu wakaf. Wakaf yaitu memberikan harta milik pribadi kepada lembaga tertentu yang memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tujuan mendapat ridha Allah. Terus benda yang diwakafkan berdaya tahan lama sehingga dapat terus digunakan untuk jangka waktu yang lama. Dan benda yang diwakafkan tidak bisa menjadi hak milik seseorang. Yang kedua yaitu hibah. Hibah itu pemberian sesuatu tanpa mengharapkan imbalan yang bertujuan untuk menyenangkan orang lain dan dimanfaatkan secara pribadi. Benda yang dihibahkan bisa berupa sekali pakai atau tahan lama. Dan benda yang dihibahkan bisa menjadi hak milik pribadi. Yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah itu pemberian untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian sesuatu itu didasarkan atas kepedulian kepada fakir miskin, dan sedekah sebagai salah satu perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu penutup. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Kata wakaf dari segi bahasa berarti menahan, sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan
atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridha Allah semata. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah. Sedekah merupakan salah satu amal soleh yang tidak akan terputus pahalanya. Persamaan wakaf, hibah, dan sedekah adalah sama-sama meningkatkan kesejahteraan umat dan menunjang kemajuan umat Islam. Itulah pembahasan yang dapat kelompok 8 sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.